saya memang banyak investasi di batubara. Loh Heng Hong lahir pada tanggal 20 Februari 1959. Ia adalah seorang investor value Indonesia jenis individu. Loh Heng Hong sebagai investor saham disebut-sebut sebagai Warren Buffett-nya Indonesia. Ia berpendapat bahwa menjadi seorang investor saham itu bisa membuat kaya, meskipun dia hanya tidur saja, karena dia punya perusahaan publik yang harga sahamnya selalu meningkat dan menghasilkan laba besar. Pada tahun 2012 ia memiliki aset berupa saham bernilai 2,5 triliun rupiah. Loh Heng Hong terlahir sebagai anak sulung dari 3 bersaudara di keluarga yang sederhana. Ayahnya berasal dari Pontianak yang merantau ke Jakarta. Loh Heng Hong semasa kecil merasakan kehidupan yang susah, bahkan rumahnya di Jakarta berukuran sangat sempit yaitu hanya berukuran 4 kali 10 meter saja. Tahun 1979, mulai kuliah malam jurusan Sastra Inggris di Universitas Nasional, Jakarta sambil tetap bekerja sebagai pegawai tata usaha di PT Overseas Express Bank, OEB. Tahun 1989, mulai menjadi investor saham dengan usia sudah tidak muda lagi, 30 tahun, berbeda dengan Warren Buffett yang pertama kali membeli saham pada usia 11 tahun. Saham yang pertama dibeli olehnya adalah saham milik PT Gajah Surya Multifinance pada saat penawaran umum perdana. Tahun 1990, pindah bekerja di Bank Ekonomi pada bagian pemasaran. Tahun 1991, bekerja di Bank Ekonomi sebagai kepala cabang. Tahun 1996, setelah bekerja selama 17 tahun, ia berhenti bekerja di bank dan berkonsentrasi penuh menjadi seorang investor saham. Pada awal berinvestasi saham, masalah keterbatasan finansial tidak menyurutkan semangatnya. Loh Heng Hong mulai menyisihkan gaji untuk investasi saham. Ia mengumpulkan dana dari waktu ke waktu untuk membeli saham perusahaan publik atau emiten di pasar modal. Saat usianya 30 tahun, Loh Heng Hong mulai berinvestasi saham, namun saat itu bukannya untung, tapi ia malah mendapatkan kerugian. Loh Heng Hong membeli saham pertamanya adalah PT Gajah Surya Multifinance Tbk, ia membelinya saat emiten melakukan penawaran umum perdana, IPO, pada 1989. Namun, karena harga saham turun, Loh Heng Hong terpaksa menjual sahamnya dengan harga lebih rendah dari saat mereka membelinya. Namun ia tidak menyerah begitu dia gagal. Ia dengan cermat mempelajari dan membaca arah pasar modal, termasuk saham-saham emiten yang menjanjikan. Di dalam annual report, laporan keuangan, kita bisa tahu perusahaan ini penjualannya berapa. Pada 1998, ia membeli saham United Tractor pada harga Rp250 per lembar saham. Selama 6 tahun ia menginvestasikan uangnya pada saham ini. Si Warren Buffett-nya Indonesia ini sangat percaya dengan konsep value investing, sehingga selama 6 tahun, ia tidak mengutak-atik sahamnya. Baru pada tahun 2004, harga saham United Tractor sudah mencapai Rp15.000 per saham dan ia menjualnya. Loh Heng Hong meraup untung hingga 5.900%. Lalu ia mengulanginya pada saham-saham yang lain. Loh Heng Hong membeli saham INKP pada harga Rp1.000 per saham. Lalu 1,5 tahun kemudian ia menjualnya pada harga rata-rata Rp10.000 per saham. Loh Heng Hong mampu meraup untung 900% dari saham INKP. Pada tahun 2005, Loh Heng Hong membeli saham MBAI dengan harga Rp250 per saham dan menjualnya dengan harga Rp31.500 per saham pada tahun 2011. Jadi ia mendapat untung 12.500% atau 126 kali lipat dari harga aslinya. Pada tahun 2004, Loh Heng Hong pernah ke Boston untuk mengunjungi kampus Universitas Harvard yang mungkin menjadi kampus impiannya. Ia menyempatkan diri berfoto di samping patung John Harvard yang tampaknya menjadi inspirasi baginya. Walaupun tidak kesampaian kuliah di sana, ia merasa bangga karena hanya 1% lulusan Harvard yang lebih kaya darinya. Saat ini, Loh Heng Hong tercatat menjadi pemegang lebih dari 5% saham 4 emiten. 1.062.774.000 saham BMTR atau 6,41%. Nilai kepemilikan sebesar Rp286,94 miliar. 203.944.700 saham atau 5,12%. Nilai portofolio saham CFIN berjumlah Rp62,81 miliar. 3. 651.416.700 saham DILT atau 6,28%. Nilai kepemilikan Loh Heng Hong sebesar Rp100,96 miliar. 4. 180.000.000 saham GJTL atau 5,17%.
Nilai kepemilikannya berjumlah 101,7 miliar rupiah. Jumlah total kepemilikan atas 4 saham di atas mencapai 552,41 miliar rupiah. Belum lagi Loh Heng Hong tentu mengoleksi saham-saham yang kepemilikannya masih di bawah 5% dan datanya masih sulit untuk terdeteksi. Pada tahun 2023 kekayaan total Loh Heng Hong keseluruhan diperkirakan mencapai 2-5 triliun rupiah. Annual report, laporan keuangan kita bisa tahu perusahaan ini penjualannya berapa, ya, labanya berapa, net profit marginnya berapa persen, return on equity-nya berapa persen. Berapa earning per share-nya, berapa price earning ratio-nya. Kita juga bisa tahu, kita harus tahu apa yang kita beli. Ya, jangan pernah beli kucing dalam karung. Tuhan itu Maha Pengampun, tapi bursa saham tidak kenal belas kasihan. Bursa tidak pernah memberi ampun kepada orang yang tidak